Kita buka halaman 67. Perhatikan bagan ini, saudara. Kita harus mengerti benang merah, ya. Kemarin saya sudah jelaskan tujuan kedatangan Tuhan Yesus. Saya berharap saudara mengerti, ya. Terutama yaitu buah sulung, korban sulung. Saudara, kita ini korban-korban sulung. Kita ini sama seperti Tuhan Yesus. Karena setiap imam selalu mempersembahkan dirinya. Ya. Jadi saudara harus mengerti ada benang merah dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Saudara harus mengerti. Jika saudara tidak mengerti, sukar sekali membaca kitab suci. Tapi ketika saudara mengerti prinsip-prinsip yang saya berikan melalui tabernakel, saudara pasti memahami. Bisa menarik benang merah dari Kejadian sampai Wahyu. Apa rancangan Allah? Semuanya saudara akan mengetahui. Nah, di gambar ini saudara harus mengerti. Dibagi 3, yaitu nubuat, genap, dan baru. Saudara harus mengerti ini. Ini benang merah. Isi seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, nubuat ini, saudara, kenapa saya gambar rumah? Mari perhatikan. Kenapa saya gambar rumah? Karena dari mulanya Allah merindukan rumah kediaman. Nah, pada waktu zaman para nabi-nabi di perjanjian lama, para nabi-nabi bernubuat bahwa akan terbangunnya rumah kediaman. Oleh karena itu, Allah menunjukkan gambar secara jasmani, yaitu rumah di mana sesungguhnya Allah tidak tinggal di dalam rumah buatan manusia, tetapi itu lambang, nubuat, bayangan. Saudara harus mengerti, kitab perjanjian lama sampai salib Kristus itu berisi nubuat. Dan saudara, kitab suci adalah kitab nubuat. Nubuatnya cuma satu, saudara, yaitu datangnya Mesias. Nubuatnya adalah datangnya Mesias dan juga terbangunnya rumah rohani, rumah perhentian, tempat kediaman Allah. Oleh karena itu, ketika kita mengerti bahwa kitab suci adalah kitab nubuat, bahkan kesaksian Tuhan Yesus di surat Wahyu adalah roh nubuat, maka saudara adalah orang-orang yang akan bernubuat. Nah, ini penting karena Tuhan Yesus masih akan datang. Jadi surat Wahyu ditutup dengan kedatangan Tuhan Yesus. Kitab suci ditutup dengan surat Wahyu, yaitu kedatangan Tuhan Yesus. Kitab suci dimulai dari nubuatan kedatangan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus datang di Bethlehem. Natal, kelahirannya kita peringati. Dan Tuhan Yesus melakukan pekerjaan Bapanya, yaitu mati dan bangkit pada hari ketiga untuk saudara menghasilkan penggenapan nubuat. Jadi kalau kita lihat gambar, yaitu rumah nubuat, mungkin yang mengikuti TikTok tidak mengetahui, silakan saudara yang mengikuti TikTok bisa membeli buku ini, bisa pesan nanti di WA di nomor HP saya
buku memahami Injil dalam keimamatan, 50.000 per buku, silakan. Jadi Bapak Ibu Saudara ada 3 rumah, rumah nubuat, rumah penggenapan, dan rumah yang baru. Nah, rumah nubuat ini adalah pada zaman nabi-nabi bernubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus dan sampai pada salib Kristus baru penggenapan. Nah, rumah yang penggenapan ini itu adalah para imam. Jadi Bapak Ibu Saudara harus sadar bahwa kita sebagai orang Kristen, kita ini bukan aliran baru. Kita ini bukan agama baru. Karena Tuhan Yesus tidak pernah membuat agama. Dan kalau saya mau tanya, agamanya Tuhan itu apa? Agamanya Tuhan Yesus itu apa? Agamanya Allah Bapa itu apa? Tidak ada agama. Tuhan Yesus datang untuk menggenapkan nubuat yang disampaikan para nabi, bahwa hanya satu keturunan. Yang dimaksud adalah keturunan Ishak, anak perjanjian, yaitu Yesus Kristus. Karena dialah yang akan membangun rumah kediaman. Saudara harus mengerti, dari zaman Musa, zaman Daud, semuanya, bahkan Salomo berusaha membuat rumah kediaman. Itu gambaran. Itu tabernakel yang ditujukan. Maka kita adalah rumah penggenapan. Kekristenan itu bukan agama baru, tetapi penggenapan dari apa yang dinubuatkan. Gereja itu adalah penggenapan dari apa yang dinubuatkan. Saudara harus mengerti hal ini. Sebab jika saudara tidak mengerti, engkau akan agamawi. Kekristenanmu tidak jelas. Kekristenanmu KTP dan agama. Saudara harus mengerti. Kalau sampai saudara tidak mengerti hal ini, Anda gagal, saudara. Anda tidak mencapai tujuan keselamatan jiwa. Dan banyak orang Kristen berkata bahwa ini agama. Tidak. Tuhan Yesus tidak pernah membuat agama. Karena gereja itu hasil nubuatan. Jadi kekristenan itu bukan berdiri sendiri. Kekristenan itu adalah hasil dari nubuatan para nabi. Saudara dan saya nubuatan. Maka itu setiap saudara disebut bait Allah. Saudara harus mengerti. Ingat, saudara harus menyadari, aku umat perjanjian. Aku umat penggenapan. Jadi hasilnya itu kita. Hasilnya itu gereja. Gereja itu bukan agama, saudara, bukan. Agama ciptaan manusia. Gereja itu adalah penggenapan perjanjian. Bersyukur ya, saudara, karena malaikat pun menyelidiki hal ini. Para nabi pun, saudara, mereka belum melihat. Para nabi semua sudah mati. Mereka belum melihat nubuat yang digenapi. Maka itu para nabi dengan iman mereka mati, tapi mereka telah melihat Mesias itu. Abraham tidak memperoleh apapun, janji belum ada digenapi, tapi dia sudah pulang ke rumah Bapa. Tapi Abraham beriman akan lahir nanti Fabianus sebagai imam, sebagai bait Allah. Akan lahir Fabianus sebagai rumah kediaman Allah. Oh, bangganya saudara, ternyata tujuan Allah itu kita loh, saudara. Bagi dia, tapi
Karena kita menjadi rumah kediaman, makanya saya gambarkan dalam bentuk rumah. Kenapa tidak gambar bentuk bulat-bulat saja? Karena dari dulu Allah menantikan rumah perhentian. Sejak hal Adam dan Hawa berdosa, Allah kehilangan rumahnya. Yes, saudara, Taman Eden diciptakan menjadi rumah perhentian. Perhentian Allah itu ada dalam manusia. Tetapi Adam berdosa, maka itu datanglah Adam yang akhir, yang akan menyelesaikan perjanjian. Jadi saudara harus mengerti Tuhan Yesus datang bukan sekedar membawa saudara ke surga, tapi untuk menyatakan penggenapan perjanjian Allah, dan itu dalam hidupmu dan keluargamu. Berbahagialah saudara. Mungkin saudara saat ini kondisi ekonomi lemah, mungkin Anda hidup di kampung, mungkin Anda tidak punya mobil, tidak punya deposito banyak. Jangan berkecil hati. Berbanggalah bahwa kamu adalah umat perjanjian. Tuhan Yesus mati itu ya gara-gara kamu, saudara. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara harus memahami hal ini supaya saudara dapat menghidupi perjanjian Allah. Maka saudara, penggenapan itu adalah keimaman. Dengar, penggenapan itu keimaman. Wahyu 1 ayat 45, Tuhan Yesus mati untuk menyucikan dosa kita dan menjadikan kita suatu kerajaan dan imam. Ingat, perjanjian Allah digenapi di dalam keimaman. Tidak ada yang lain, saudara. Saudara harus mengerti, inilah penyingkapan yang baru. Selama ini, saudara, orang tidak mengerti bahwa keimaman itulah tujuan Tuhan Yesus mati dan bangkit. Tidak ada yang lain. Saudara tidak dipanggil Tuhan Yesus untuk menjadi bisnismen. Saudara tidak dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi dokter, insinyur, menjadi guru, menjadi politikus, tidak menjadi artis, budayawan. No. Tuhan Yesus mati untuk menjadikan saudara imam. Imam yang politikus, imam yang budayawan, imam pengusaha, imam mahasiswa, imam ibu rumah tangga, imam pendidikan, imam dokter. Dahsyat bukan? Tuhan menginginkan keimaman saudara dalam semua aspek kehidupan. Makanya buku ini lahir. Saudara, saya berani menjamin kalau saudara menguasai buku ini, saya berani menjamin engkau melihat penggenapan rancangan Allah. Anda mengerti kekristenan dengan benar. Saudara, Tuhan tidak memanggil saudara menjadi pendeta. Tuhan tidak memanggil saudara menjadi WL, menjadi pelayan yang memiliki karunia. Tapi Tuhan memanggil saudara menjadi pendoa. Saudara, bahkan Tuhan memanggil kita bukan menjadi gembala. Karena gembala itu jawatan. Apa artinya orang diberi jawatan gembala, tapi dia bukan pendoa? Yang Tuhan lakukan, saudara adalah pendoa yang menjadi gembala, pendoa yang menjadi WL, pendoa yang menjadi pendeta, pendoa yang menjadi aser, pendoa yang menjadi pemusik, pendoa yang menjadi pemuji. Dasarnya adalah imam, dasarnya adalah pendoa.
Tuhan katakan, rumahku. Ingat saudara, makanya gambar bagan ini saudara harus bisa. Jangan gambar bulatan, gambarnya harus rumah. Sebab Tuhan Yesus dari mulanya berkata, rumahku, rumah Bapakku. Ingat kata rumah. Ingat saudara. Maka itu kenapa hari ini kembali ke rumah nak. Bangun Yerusalemmu. Bangun keimamanmu. Jangan bangun pelayanan Marta. Sibuk di gereja terus. Tiap hari di gereja. Tanpa saudara membangun keimaman. Saudara tidak doa pagi. Capek pelayanan sampai malam, bangunnya jam 8 pagi. Lihat saudara. Tuhan ingin kembali ke rumah siapa yang berdiri atas rumah. Tuhan tidak mengendaki satupun berdiri atas gereja. Tidak pernah ayatnya. Dengar pewahyuan catat. Tuhan Yesus mengendaki saudara berdiri atas rumahmu. Tuhan tidak pernah mengendaki saudara berdiri atas gerejamu. Tidak ada. Gereja itu eklesia. Gereja itu adalah persekutuan para imam. Di mana di gereja saudara dibentuk, saudara dijadikan serupa, saudara dibina, dan di sana dipersiapkan dan pengutusan. Tapi saudara tidak perlu berdiri bagi gereja. Bagaimana berdiri bagi gereja? Kepala gereja Tuhan Yesus kok. Tapi Anda harus berdiri bagi rumah. Rumahmu membutuhkan Anda. Rumahmu membutuhkan imam. Rumahmu membutuhkan korban. Bapak, Ibu, Saudara, gereja itu pesta. Ingat, gereja itu pesta. Rumah itu ibadah sejati. Jadi kalau saudara hari ini Anda lebih membangun di pesta tanpa membangun ibadah sejati, maka Anda tidak akan dapat menjadi rumah kediaman Allah. Karena rumah kediaman Allah itu bertanggung jawab atas keimaman saudara setiap hari. Anda harus mengerti hal ini. Yang Tuhan cari seorang yang berdiri membangun tembok bagi keluarganya, kotanya, bangsanya. Di mana? Di rumah. Persekutuan bersama Tuhan Yesus yang bikin eklesia itu dari setiap rumah dipanggil imam-imam. Di sana ada dibaptis, diberkati pernikahan. Anda harus mengerti. Itu bukan berarti saudara tidak mengutamakan gereja. Bukan. Karena gereja itu dibangun oleh Tuhan Yesus. Persekutuan para imam. Dan rumah saudara dibangun Tuhan Yesus. Karena saudara adalah bait Allah. Jadi Bapak Ibu harus mengerti. Supaya hari ini pelayanan Maria lebih utama. Daripada pelayanan Marta. Karena ada banyak pernikahan hancur. Ada banyak keluarga hancur. Ada banyak rumah tangga hancur. Karena mereka sibuk. Bukan membangun yang di rumah. Harusnya mereka bersama-sama membangun untuk melayani bersama-sama di gereja. Ini sesuatu yang miss, saudara. Makanya iblis tepuk tangan. Saudara dibohongi setan. Ayo tinggalkan rumahmu terus. Tinggalkan rumahmu terus. Kita seakan-akan sudah berkenan. Tidak, saudara. Tuhan ingin dua-dua. Makanya kalau gembala tidak mengerti keimaman, kasihan saudara, umatnya akan dibikin capek. Dan mereka akan kehilangan yang esensi ibadah sejati mereka tidak punya. Banyak WL, dia suka menyembah di gereja. Di rumah tidur. Karena dia pinter nyanyi. Banyak WL, di gereja pinter menyembah. Di rumah nol. Dia tidak pernah doa pagi. Dia tidak pernah baca Alkitab. Ya sekali-kali aja. Sukaannya scroll TikTok. Dengerin khotbah orang lain. Itu pun tidak tuntas.
dan kemudian dia tugas WL. Waduh, dahsyat. Dia kalau nyanyi orang merinding semua, saudara. Tapi di hadapan Tuhan Yesus, no. Kamu tidak punya ibadah sejati. Karena yang kamu lakukan hanya action. Kamu hanya melakukan karuniaku. Kamu tidak membangun mezbah bagiku. Saya berharap para WL sadar. Saya berharap para pendeta sadar. Dan saudara perhatikan. Ketika digenapi rumah penggenapan itu lahirnya para imam. Ingat, menjadi Kristen menjadi pendoa. Menjadi Kristen menjadi imam. Dan imam itu bersama Tuhan Yesus imam besar. Karena rumah penggenapan harus ada dua imam. Imam besar dan imam. Saudara harus matang. Harus matang tentang hal ini. Makanya hidup saudara terhubung dengan surga. Kalau di pertanyaan ujian ditanya, tolong jelaskan. Apa yang dimaksud hidup kita terhubung dengan surga? Saudara harus bisa menjelaskan. Kalau ditanya apakah ketika Anda bekerja, Anda masih terhubung dengan surga? Anda harus menjelaskan. Saudara harus berbicara imam besar dan imam. Tidak ada jawaban lain kalau Anda menjawab, ya Tuhan Yesus Immanuel, ya karena Allah di dalam saya. Salah semua jawabannya. Anda harus jawab yang tepat. Bagaimana mungkin kamu terhubung dengan surga? Rumahmu terhubung dengan surga. Jawabnya apa? Karena Tuhan Yesus imam besar dan saya imam. Itu yang benar. Karena bait Allah atau rumah Allah harus ada imam besar dan imam. Bukan sekedar Immanuel. Immanuel itu terjadi dari keimaman. Roh Allah di dalam saudara karena keimaman. Kalau saudara menjawab, bagaimana kita terhubung dengan surga? Ya karena ada Roh Kudus. Roh Kudus di bumi. Bagaimana terhubung dengan surga? Ya karena Tuhan beserta kita. Artinya apa Tuhan beserta kita? Ya dia jalan sama kita. Kan Tuhan bersama kita. Itu Roh Kudus bersama kamu. Sedangkan Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Maka jawaban yang tepat adalah karena imam besar. Tuhan Yesus ada di surga dan saya di bumi. Doa Bapa kami digenapi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Oh, dahsyat saudara. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai imam, kita masih menunggu nubuatan yang ketiga. Yaitu apa saudara? Rumah yang baru. Bumi baru, langit baru, Yerusalem baru. Itulah kerajaan Kristus. Itulah kerajaan Allah. Nah, untuk memasuki ini, saudara harus melewati tahapan, yaitu pengangkatan, kedatangan Tuhan. Maka itu setiap imam-imam memfokuskan diri pada kedatangan Tuhan. Imam-imam jangan memfokuskan diri pada ekonomi, bisnis, sekolah, kuliah, semua itu kita kerjakan sebagai perlengkapan supaya kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Anda wajib bekerja, Anda wajib sekolah, Anda wajib melakukan mungkin menikah, apapun, tapi itu semua dalam rangka untuk keimaman. Ingat, Tuhan memberkati saudara supaya saudara berdiri sebagai imam. Tuhan memberi kesehatan, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan rezeki supaya Anda membangun ibadah sejati. Ingat, berkat Tuhan selalu berujung pada keimanan. Berkat Tuhan
selalu berujung kepada keimaman. Bagaimana mengetahui Anda diberkati Tuhan dan Anda diberkati dunia? Ada dua macam berkat. Berkat dari dunia itu usaha Anda, berkat dari Tuhan itu pekerjaan Tuhan. Bagaimana mengetahui? Bedanya apa? Kalau Anda bisnis, kalau Anda bekerja, kalau Anda berusaha, semua dengan tujuan Anda bisa beribadah, semua berkat dari Tuhan. Kalau saudara tidak pernah tujuan keimaman, berkat itu dari dunia. Dan itu bukan jelek, itu bukan dari setan. Tapi ingat, kalau Anda imam, Anda mendapat berkat dunia, Anda akan tertolak menjadi imam. Anda mengerti? Anda akan tertolak karena orang tidak melakukan tugas keimaman setiap hari, maka kamu ditolak. Saudara harus mengerti. Jadi kita sekarang lagi nunggu nih. Nunggu kedatangan Tuhan. Dengan cara apa kita menunggu? Makanya rumah penggenapan ini saudara diberi rumah. Ada rumah tangga keimaman. Lakukan doa pagi. Lakukan baca firman, lakukan doa malam, lakukan ibadah raya minggu. Jangan Anda mengabaikan. Lakukan 10 hukum Allah. Bersaksilah kepada semua orang. Itulah cara menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Saudara, semua makhluk menunggu kemuliaan kita. Alkitab mencatat semua makhluk yang hidup ini menantikan kemuliaan anak Allah. Maka itu bagi saudara yang tidak melakukan tugas keimaman, mungkin saudara dari gereja A, gereja B, gembalamu belum mengerti hal ini. Anda tidak diajarkan apapun tentang keimaman, Anda tidak mengerti. Maka melalui NCC Internasional, melalui doa pagi ini, saudara belajarlah sekolah iman, supaya Anda menjadi orang-orang yang diperhitungkan di akhir zaman dan terangkat. Karena ketika nanti Tuhan Yesus di awan-awan, maka yang diangkat dengar hanya imam. Orang yang tidak menyadari dirinya iman, tidak melakukan keimaman, tertinggal semua. Hati-hati saudara, dan ini rahasia besar. Karena firman Tuhan berkata di dalam Wahyu 5 ayat 10, di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus menjadikan kita imam yang akan memerintah. Ingat, yang memerintah itu imam. Jadi saudara harus mengerti. Maka itu imam yang mati. Ya, imam itu akan masuk kebangkitan pertama. Wahyu 5 ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saudara, memerintah bersama Tuhan sebagai raja di bumi. Ingat, hanya imam. Jadi saudara harus mengerti, kebangkitan pertama tidak pernah dialami oleh di luar imam. Tidak pernah. Agama lain, orang ateis, semuanya Kristen suam-suam kuku, Kristen KTP, semuanya masuk kebangkitan kedua. Ingat, ada kebangkitan pertama dan kedua. Kebangkitan pertama hanya ditujukan bagi imam, bagi para nabi, para rasul, para martir. Ingat saudara, tidak semua orang Kristen dibangkitkan pada bangkitan pertama. Saudara buka di surat Wahyu, berbahagialah orang yang matinya dalam Tuhan. Coba carikan Krishna, itu di Wahyu mungkin Wahyu berapa ya? Wahyu
Wahyu berapa? Carikan apa Wahyu 13 atau Wahyu 15 ya. Berbahagialah orang yang matinya dalam Tuhan. Ia akan beristirahat dari jerih lelah mereka. Wahyu 14 ayat 13. Perhatikan. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Siapa ini yang mati dalam Tuhan? Imam. Saudara, orang mati dalam Tuhan. Tidak semua orang Kristen mati dalam Tuhan. Pak, artinya mati dalam Tuhan apa? Tolong buka Krishna. Kolose 3 ayat 3. Dikatakan apa? Jika Kristus adalah hidup kita. Saya mau tanya, hidupmu Kristus tidak? Doa tidak pernah, baca Alkitab tidak pernah, ke gereja bolong-bolong, ke gereja cuman sore, ke gereja cuman siang, pagi tidak mau ibadah. Sebab yang ayat 4-nya, Kolose 3 ayat 4. Ini Wahyu 20 ayat 6 ini juga saudara perlu mengerti, ya. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Oh, haleluya saudara. Perhatikan Wahyu 20 ayat 6, dihafal saudara. Wahyu 20 ayat 6, tadi Wahyu 5 ayat 10. Perhatikan Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita. Saya mau tanya, Kristus itu hidupmu enggak hari ini? Itu penting. Saudara tidak bisa menipu Allah. Saudara tidak bisa menipu diri saudara. Makanya kenapa saya keras, kenapa saya getol, kenapa saya cerewet, kenapa saya terus-menerus mendorong saudara. Karena jaminan imam itu ini. Siapa yang mendapat kebangkitan pertama? Hanya imam. Kenapa saudara enggan doa pagi? Kenapa Anda enggan doa malam? Kenapa Anda tidak mau ibadah minggu? Malah Anda peduli ngelencer, olahraga, car free day. Karena Anda tidak pernah menginginkan tujuan jiwamu, tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Saudara, ngomong keselamatan itu bukan ngomong surga saja. Keselamatan itu Anda duduk bersama Tuhan. Target NCC Internasional duduk bersama Tuhan. Makanya kalau Kristus adalah hidupmu, kalau saudara tidak menjadikan Kristus hidupmu, aduh Tuhan, yang Anda lakukan hanya bisnis, ekonomi. Anda salah. Anda imam yang berbisnis, Anda imam yang berumah tangga, Anda imam yang berpolitik, itu yang benar. Karena Anda akan memerintah nanti. Maka itu kembali dikatakan di Wahyu tadi, saudara, Wahyu 14 ayat 13, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini sungguh kata Roh, supaya mereka beroleh istirahat dan jerih lelah mereka. Beristirahat dari jerih mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara, perbuatan dihitung. Perbuatan imam itu apa? Bukan cuma kebaikan. Apakah saudara telah melakukan keimaman di bait Allah? Saudara, imam-imam setiap hari dari petang sampai pagi, dia menjaga pelita. Dia menjaga pelita tetap menyala, ini pelayanan doa. Kemudian meja roti sajian, mereka menyiapkan 12 roti. Saudara, ini adalah firman Allah. Ini gambaran. Maka manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman. Dan kemudian ada ukupan. Itu doa puji sembah, doa syafaat. Bapak Ibu Saudara, 3 lambang ini tidak main-main. Gereja itu kaki dian, menorah. Firman itu roti. Ukupan itu doa puji sembah. Baru saudara ada di ruang Maha Kudus. Perjanjian Allah. Di dalam tabut perjanjian.
Ada yang namanya buli-buli berisi mana surgawi, perjanjian pemeliharaan Tuhan Yehova Jireh. Ada yang namanya otoritas imam. Kekekalan keimaman saudara dijamin dari keturunan sampai keturunan. Bahkan ada 10 hukum Allah. Tuhan ingin saudara memiliki perjanjian hukum. Anda berikrar, bersumpah seisi rumahmu mengerjakan 10 perintah Allah. Orang yang mengerjakan 10 perintah Allah, maka Tuhan memberkati mereka dengan berkat-berkat ilahi. Itu perjanjian. Jangan tinggalkan tabernakel. Beritahu anak menantu cucu saudara. Bukan hanya ayo nak itu ya, nanti naik yuk melayani di panggung gereja. Ayo nak nanti jadi pendeta ya. Untuk apa sih? Untuk apa manggung? Saya mau tanya, anak-anak disuruh manggung untuk apa? Disekolahkan Alkitab untuk apa? Apa tujuan mau manggung di gereja? Kalau mereka tidak dilatih keimaman. Semua orang Kristen adalah pendoa syafaat. Hanya pendoa yang diangkat. Orang yang tidak suka berdoa pasti tidak masuk kebangkitan pertama. Itu jelas. Saudara, ini tidak bisa dibantah. Maka itu Bapak Ibu Saudara harus mengerti, jika Kristus hidup kita, maka ketika Kristus menyatakan dirinya, tadi di Kolose 3 ayat 4, jika Kristus hidup kita, maka ketika Kristus menyatakan dirinya, kita akan bersama-sama dengan Dia dimuliakan. Jika Kristus menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bukankah dalam Wahyu 14 ayat 13 dikatakan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Kalau saya nguburkan orang Kristen, saudara, saya lihat doa pagi aja nggak pernah. Saya ini cuma ngomong, Tuhan ampuni Tuhan, orang ini tidak akan masuk kebangkitan kedua. Orang yang tidak doa pagi tidak masuk kebangkitan kedua. Saudara dengar, karena keimaman itu dari petang sampai pagi. Dari petang itu seperti tadi, malam jam 12 malam kita doa, kemudian pagi. Makanya orang berkata doa pagi itu jam 6 pagi, itu doa makan, itu bukan doa pagi. Doa pagi sebelum jam 6, bahkan jam 4 itu doa yang terbaik. Apalagi jam 1, jam 2, jam 3. Saudara, kamu mesti serius. Anda mengerti, tidak main-main. Latih anakmu doa pagi. Makanya kenapa saya keras? Kenapa saya tegur Anda yang tidak doa pagi? Alasannya apa? Lemburlah. Alarm berat jalanlah. Sekali-kali namanya kilaf bisa. Tapi Anda tidak niat. Kesianganlah. Kenapa Anda kesiangan? Kenapa Anda lembur? Kenapa Anda mau mengorbankan doa pagi hanya gara-gara perutmu? Kematian engkau tidak serius. Neraka kamu anggap berguru. Saudara, Anda harus mengerti prinsip-prinsip ini. Maka itu Bapak Ibu Saudara, hanya orang yang terangkat itu imam. Pendoa syafaat, pendoa pagi. Gembala yang tidak doa pagi tidak terangkat. Dosen Alkitab yang tidak doa pagi tidak terangkat. Gembala yang bukan pendoa, gembala yang tidak mengerti keimaman dan tidak melakukan tugas keimaman, dia tidak terangkat. Saudara dengar ya, kenapa Pak Feby memberikan kewajiban? Karena Tuhan Yesus berkata, ketika Tuhan Yesus ditanya, bolehkah kami membayar pajak kepada Kaisar? Tuhan Yesus menunjukkan uang Romawi. Ini uang gambar siapa? Kaisar. Berikan apa yang wajib Kaisar terima. Dan ditambahkan sama Tuhan, berikanlah kepada Allah apa yang wajib. Saya mau tanya saudara, kalau ada ayatnya bagus Krishna, apa yang wajib? Yang kita berikan kepada Allah, apa yang wajib? Saya mau tanya, kalau saudara dibangun dari kekristenan tanpa kewajiban, apa yang wajib?
Keimaman itu wajib, saudara. Saudara harus mengerti, keimaman itu wajib. Jawab Matius 22 ayat 21, jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada Allah, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan pada Allah. Saudara, apakah engkau punya kewajiban? Saya mau tanya, kekristenanmu dibangun dari kewajiban atau dari sukarela? Saya mau tanya, kalau engkau tidak membangun kewajiban dalam kekristenanmu, kamu tidak masuk. Saudara, kamu tidak duduk bersama Tuhan Yesus. God bless you all. Besok kita lanjutkan.